Salam budaya. Halo sahabat budaya, berjumpa lagi dengan saya di Jo Channel, channel seputar pewayangan Jawa. Sahabat budaya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah kisah pertemuan antara Raden Werkudara dengan Dewi Arimbi. Di mana dalam kisah tersebut terdapat cerita kematian yang tragis, yaitu kematian seorang yang paling dicintai Dewi Arimbi. Lalu bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Prabu Tremboko Raja Pringgondani terdahulu, yang tewas melawan Prabu Pandu dalam Perang Pamuksa, memiliki 7 orang anak yang semua berwujud raksasa seperti dirinya. Putra yang paling tua bernama Raden Arimbo, menggantikannya sebagai Raja Pringgondani. Anak nomor 2 bernama Dewi Arimbi, kemudian Raden Brojodento, Raden Brojomusti, Raden Brojolamatan, Raden Brojowikalpo, dan Raden Kolobendono. Pada suatu hari Dewi Arimbi mengeluh kepada kakaknya, mengapa kaum raksasa selalu dianggap sebagai sampah dunia, musuh manusia. Ia heran melihat persahabatan sang ayah dengan Prabu Pandu mengapa berakhir dengan peperangan, sehingga sejarah pun mencatat Prabu Tremboko sebagai seorang pemberontak terhadap guru dan pengkhianat terhadap sahabat. Prabu Arimbo menjawab bahwa peperangan itu terjadi karena fitnah dan hasutan Arya Suman yang sekarang bergelar Pati Sengkuni. Tokoh itulah yang mengadu domba ayah mereka dengan Prabu Pandu. Dewi Arimbi berkata, meskipun Perang Pamuksa terjadi akibat hasutan pihak lain, tetap saja ini menjadi catatan hitam bagi sejarah kerajaan Pringgondani. Untuk itu, Dewi Arimbi berniat menebus kesalahan ayahnya dengan cara berbuat baik. Ia ingin menjalani taparame, membantu siapa saja yang kesusahan tanpa pandang bulu. Ia berharap semoga hasil tapanya ini menjadi sarana kemuliaan bagi kerajaan Pringgondani seisinya. Prabu Arimbo melarang adiknya memiliki niat demikian. Jika hanya ingin memuliakan kerajaan Pringgondani, cukup dengan berperang menaklukkan banyak negara, maka nama baik Prabu Tremboko akan pulih. Dewi Arimbi tidak setuju karena hal itu akan semakin merusak citra kaum raksasa. Ia tetap akan melakukan taparame, berbuat baik menolong siapa saja yang kesusahan. Karena perdebatan mereka tidak mencapai kesepakatan, Dewi Arimbi akhirnya memilih pergi tanpa pamit dari istana untuk mewujudkan niatnya. Demikianlah kisah Dewi Arimbi yang berkelana melakukan taparame, membantu siapa saja yang kesusahan. Ada banyak orang yang berterima kasih kepadanya, namun tidak sedikit pula yang lari ketakutan melihat wujudnya. Ketika melewati hutan Wonomarto, ia mendengar suara ribut-ribut pohon ditebang. Raksasi itu pun penasaran dan masuk ke dalam hutan tersebut. Sesampainya di dalam hutan, Dewi Arimbi melihat asap tebal menyelubungi seseorang yang menggeram kesakitan. Dewi Arimbi bertanya siapa orang yang terjebak di dalam asap tersebut. Orang itu menjawab dirinya adalah Raden Brotoseno dari kerajaan Ngastino yang terjebak oleh asap beracun yang dilepaskan para jin. Kini ia menjadi buta dan tidak berdaya. Mungkin ajalnya tidak akan lama lagi. Ia pun meminta tolong agar dibebaskan dari asap beracun tersebut. Dewi Arimbi teringat bahwa ayahnya gugur di tangan Raja Ngastino. Namun, karena sudah bertekad menjalani taparame, maka ia tidak peduli orang yang berada di dalam asap tersebut berasal dari kerajaan Ngastino atau bukan. Raksasa wanita itu lalu mengheningkan cipta mengerahkan kesaktian. Dari tubuhnya muncul angin besar yang berhembus membuyarkan asap yang menyelubungi badan Raden Brotoseno. Raden Brotoseno kini dapat melihat lagi. Tiba-tiba ia terkejut mengetahui wujud Dewi Arimbi yang menyeramkan. Ia pun merasa jijik dan lari meninggalkan raksasi itu begitu saja. Dewi Arimbi tersinggung melihat sikap Raden Brotoseno yang tidak sopan, dan ia pun mengejar pemuda gagah tersebut. Dewi Arimbi yang berlari mengejar Raden Brotoseno akhirnya bertemu Dewi Kunti yang ditemani Raden Puntodewo meninjau pembukaan hutan Wonomarto. Dewi Arimbi bertanya dengan sopan kepada mereka apakah mengetahui ada seorang pemuda tinggi besar lewat di tempat itu. Dewi Kunti terkesan melihat ada seorang raksasi tetapi memiliki sopan santun seperti itu. Dewi Kunti pun menjawab bahwa pemuda tinggi besar itu adalah putranya yang nomor 2, sedangkan dirinya adalah janda mendiang Prabu Pandu Raja Ngastino terdahulu. Dewi Arimbi pun menyembah hormat kepada Dewi Kunti dan memperkenalkan dirinya sebagai anak nomor 2 mendiang Prabu Tremboko Raja Pringgondani.
Dewi Kunti terharu dan memeluk Dewi Arimbi bagaikan anak sendiri, mengingat Prabu Tremboko adalah murid sekaligus sahabat suaminya. Ia lalu bertanya mengapa Dewi Arimbi mengejar-ngejar Raden Brotoseno. Dewi Arimbi bercerita bahwa dirinya sedang menjalani taparame, membantu siapa saja yang kesusahan. Ketika melewati hutan Wonomarto, ia heran mendengar suara pepohonan dirobohkan. Ia pun masuk ke dalam hutan dan menjumpai Raden Brotoseno sedang lumpuh tak berdaya, karena terkena serangan asap beracun pihak musuh. Dewi Arimbi pun membebaskannya dari asap beracun tersebut. Tapi, Raden Brotoseno terkejut dan langsung kabur begitu saja. Dewi Arimbi mengejar untuk menanyai apa maksud Raden Brotoseno bersikap demikian. Padahal, ia sama sekali tidak memiliki pamrih kepada Raden Brotoseno. Dewi Kunti terkesan mendengar cerita Dewi Arimbi. Meskipun wujudnya menyeramkan, namun di mata Dewi Kunti sosok Dewi Arimbi adalah gadis yang cantik hatinya dan semoga cantik pula wajahnya. Demikianlah ucapan Dewi Kunti mendapat izin yang maha kuasa. Seketika wujud Dewi Arimbi pun berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Tidak lama kemudian Raden Brotoseno muncul dan bercerita bahwa dirinya dikejar-kejar raksasi menyeramkan yang suka kepadanya. Dewi Kunti berkata bahwa raksasi itu kini ada di dekatnya. Raden Brotoseno tidak percaya karena yang ada di situ adalah gadis cantik yang mengaku bernama Dewi Arimbi. Dewi Kunti menjelaskan bahwa Dewi Arimbi inilah raksasi yang tadi menolong dirinya dari asap beracun yang dilepaskan para jin. Raden Brotoseno terkesan melihat Dewi Arimbi. Ia pun berterima kasih dan meminta maaf karena tadi telah bersikap kurang sopan kepadanya. Raden Puntodewo lalu berkata bahwa dulu Prabu Pandu dan Prabu Tremboko adalah sahabat baik, namun persahabatan mereka akhirnya putus akibat perang Pamukso. Kini alangkah baiknya kalau persahabatan dua negara itu disambung kembali melalui perkawinan antara Raden Brotoseno dengan Dewi Arimbi. Demikian usulan Raden Puntodewo. Raden Brotoseno merasa tidak keberatan jika dirinya menikah dengan Dewi Arimbi. Sebaliknya, Dewi Arimbi juga tidak keberatan. Akan tetapi, sungguh nista apabila seorang kesatria tidak menuntaskan pekerjaannya dan lebih mendahulukan urusan perkawinan. Raden Brotoseno tersinggung mendengar ucapan Dewi Arimbi itu dan segera melesat pergi entah kemana. Di tengah jalan Raden Brotoseno bertemu Raden Permadi bersama para punokawan. Kiai Semar bertanya mengapa Raden Brotoseno tampak gelisah dan berjalan tak tentu arah. Raden Brotoseno lalu menceritakan semua pengalamannya dari awal hingga akhir, yaitu saat Dewi Arimbi menghina dirinya. Kiai Semar berkata bahwa itu bukan penghinaan, melainkan justru Dewi Arimbi ingin menyemangati dan menjaga nama baik Raden Brotoseno. Berkat penjelasan Kiai Semar, Raden Brotoseno kini memahami apa maksud perkataan Dewi Arimbi tadi. Ia pun bersemangat ingin melanjutkan pembukaan hutan Wonomarto, tetapi tubuhnya masih lemas akibat pengaruh asap beracun yang dilepaskan Jin Donojoyo tadi. Raden Permadi pun berkata bahwa dirinya baru saja mendapatkan 3 jenis pusaka dari Batoro Citroroto, salah satunya adalah Selo Timpuru. Raden Permadi lalu mengusapkan batu ajaib Selo Timpuru ke sekujur tubuh kakaknya itu. Seketika Raden Brotoseno merasa segar kembali. Ia pun berteriak menantang Jin dan Dunwacono dan Jin Donojoyo untuk melanjutkan pertempuran tadi. Jin dan Dunwacono dan Jin Donojoyo pun muncul begitu mendengar tantangan Raden Brotoseno. Kini Raden Brotoseno dan Raden Permadi dapat melihat wujud mereka dengan jelas berkat khasiat Lisah Pranowo. Tanpa banyak bicara lagi, Raden Brotoseno langsung menyerang Jin dan Dunwacono, sedangkan Raden Permadi menghadapi Jin Donojoyo. Dengan berbekal senjata Oyot Bayuro, Raden Permadi berhasil melumpuhkan Jin Donojoyo. Melihat itu, Jin dan Dunwacono merasa ngeri dan segera menyambar tubuh adiknya, kemudian pergi meninggalkan pertarungan melawan Raden Brotoseno. Di tengah jalan, Jin dan Dunwacono dan Jin Donojoyo bertemu Prabu Jin Yudhistiro dan kedua adiknya. Jin dan Dunwacono mengajak kakak sulungnya untuk melabrak dan membunuh para Pandowo. Prabu Jin Yudhistiro menjawab itu tidak perlu karena para Pandowo memang ditakdirkan untuk memiliki hutan Wonomarto beserta isinya, yaitu kerajaan Indraprastha. Kelima jin itu akhirnya bertemu dengan para Pandowo. Setelah saling memperkenalkan diri, Prabu Jin Yudhistiro menyatakan niatnya ingin menyerahkan kerajaan Mertani kepada Raden Puntodewo bersaudara.
Prabu Jin Yudhistiro bercerita bahwa dulu Bathara Indra telah membangun istana Indraprastha di dalam hutan Wonomarta sebagai hadiah untuk para Pandhawa. Istana tersebut untuk sementara dijaga oleh kelima jin, di mana Jin Yudhistiro boleh menjadi raja memimpin istana tersebut, dan menyamarkan namanya menjadi Kerajaan Mertani. Kini semuanya telah jelas. Prabu Jin Yudhistiro dan keempat adiknya pun mohon pamit kembali ke alam halus. Para Pandhawa terharu melepas kepergian mereka. Sebagai kenang-kenangan, Raden Puntadewa meminta izin memakai nama Yudhistiro sebagai nama lain dirinya. Prabu Jin Yudhistiro pun mengizinkan dengan senang hati. Setelah kelima jin itu kembali ke alam gaib, tiba-tiba muncul sebuah istana indah di hadapan mereka. Istana tersebut adalah Indraprastha yang selama ini tertutup dan disembunyikan di alam gaib oleh Prabu Jin Yudhistiro. Tidak hanya itu, orang-orang yang dulu hilang saat memasuki hutan Wonomarta juga dimunculkan kembali. Rupanya mereka tidak dibunuh oleh para jin tetapi dijadikan sebagai warga penghuni Kerajaan Mertani. Ketika para Pandawa melihat-lihat isi istana Indraprastha, tiba-tiba terdengar suara raksasa memanggil-manggil Dewi Arimbi di luar. Raden Bratasena segera keluar menemui raksasa itu yang ternyata adalah Prabu Arimbo, Raja Pringgondani. Prabu Arimbo meminta supaya Dewi Arimbi diserahkan kepadanya. Raden Bratasena menolak menyerahkan calon istrinya itu. Maka, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu sangat dahsyat di mana Raden Bratasena agak kewalahan menghadapi kekuatan Prabu Arimbo. Dewi Arimbi maju melerai pertarungan tersebut. Ia lalu berbicara empat mata dengan Prabu Arimbo. Meskipun adiknya telah berubah wujud menjadi cantik jelita, namun ikatan batin di antara mereka membuat Prabu Arimbo masih dapat mengenali Dewi Arimbi. Dewi Arimbi mengaku dirinya kini telah jatuh cinta kepada Raden Bratasena. Jika memang ini dianggap sebagai dosa oleh Prabu Arimbo, maka ia rela untuk dihukum mati. Karena bagaimanapun juga Raden Bratasena adalah putra Prabu Pandu, yaitu orang yang telah membunuh Prabu Tremboko, ayah mereka. Namun, Dewi Arimbi melarang Prabu Arimbo menyakiti Raden Bratasena. Prabu Arimbo terharu mendengar penuturan adiknya. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan menghalangi hubungan asmara antara Dewi Arimbi dengan Raden Bratasena. Justru sebaliknya, ia ingin mengadakan sayembara tanding untuk memuliakan nama Raden Bratasena. Soal perang Pamuksa sama sekali Prabu Arimbo tidak ingin mengungkitnya lagi. Ia sudah ikhlas ayah mereka gugur dalam perang itu, dan tidak mau melampiaskan dendam kepada putra-putra Prabu Pandu. Dewi Arimbi terharu memeluk Prabu Arimbo, kemudian mundur dan mempersilakan Raden Bratasena kembali bertarung melawan kakaknya itu. Prabu Arimbo pun menjelaskan bahwa dirinya ingin mengadakan sayembara tanding, yaitu Raden Bratasena harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dulu jika ingin menikah dengan Dewi Arimbi. Raden Bratasena menyanggupi. Keduanya pun kembali bertarung satu lawan satu. Dewi Arimbi gugup menyaksikan pertarungan tersebut. Ia melihat kakaknya lebih kuat dan lebih perkasa daripada Raden Bratasena. Prabu Arimbo paham bahwa Raden Bratasena bertarung tidak sepenuh hati karena ada perasaan segan kepadanya. Maka, ia pun meringkus tubuh lawannya itu dan memeluknya erat-erat hingga Raden Bratasena merasa sesak napas. Sambil tetap memeluk tubuh lawannya, Prabu Arimbo berkata bahwa dirinya tidak bisa mati jika tubuhnya tidak dibenturkan batang pohon aren. Sekarang pilihannya tinggal dua, dibunuh atau membunuh. Jika Raden Bratasena tetap merasa segan dan tidak mau melawan, maka ia akan mati kehabisan napas. Raden Bratasena merasa sesak dan tidak tahan lagi. Ia pun mengerahkan Aji Bandung Bondowoso sehingga kekuatannya meningkat pesat. Begitu meronta, ia berhasil membebaskan diri dari pelukan Prabu Arimbo dan berbalik menangkap tubuh raja raksasa itu. Begitu melihat ada sebatang pohon aren berdiri di dekat istana Indraprastha, Prabu Arimbo pun dibawa ke sana. Dengan sekuat tenaga, Raden Bratasena lalu membenturkan tubuh Prabu Arimbo pada batang pohon aren tersebut. Seketika Prabu Arimbo pun lemas tak berdaya kehilangan tenaga. Raden Bratasena meminta maaf kepada Prabu Arimbo karena terpaksa berbuat demikian. Prabu Arimbo menjawab ia tidak perlu meminta maaf karena ini semua sudah diniatkan. Prabu Arimbo ingin memuliakan nama Raden Bratasena yang berhasil menikahi adiknya melalui sayembara tanding, bukan karena dijodohkan begitu saja.
Ia rela berkorban nyawa demi kebahagiaan dan kemuliaan Dewi Arimbi, adiknya yang paling disayang, yang lahir pada hari yang sama dengannya. Dewi Arimbi datang sambil menangis memeluk Prabu Arimbo. Datang pula adik-adik mereka yang lain, yaitu Raden Brojodento, Raden Brojomusti, Raden Brojolamatan, Raden Brojowikalpo, dan Raden Kolobendono, yang sejak tadi menonton dari kejauhan. Mereka menyatakan ikhlas atas kekalahan Prabu Arimbo dan berjanji tidak akan menyimpan dendam kepada Raden Brotoseno. Prabu Arimbo sendiri merasa ajalnya sudah dekat. Ia meminta Raden Brotoseno sudi menggantikannya sebagai Raja Pringgondani. Raden Brotoseno menolak karena adik-adik Prabu Arimbo jauh lebih berhak. Prabu Arimbo berkata untuk sementara kerajaan Pringgondani biarlah dipimpin Dewi Arimbi. Kelak jika sudah lahir putra hasil perkawinan adiknya itu dengan Raden Brotoseno, maka biarlah dia yang menjadi Raja Pringgondani. Raden Brojodento dan yang lain menyatakan setuju pada keputusan Prabu Arimbo tersebut. Demikianlah, Prabu Arimbo pun meninggal dunia. Sebelum nyawanya putus, ia sempat memberikan kenang-kenangan berupa nama julukan untuk Raden Brotoseno, yaitu Werkudara. Itu karena Raden Brotoseno bertarung dengan buas bagaikan seekor serigala. Raden Brotoseno berterima kasih dan berjanji akan memakai nama Werkudara kelak setelah memiliki putra dari Dewi Arimbi. Demikian kisah pertemuan antara Raden Werkudara dan Dewi Arimbi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.